kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menyempatkan untuk hadir di sini dalam kegiatan pembahasan. Saya diberikan tugas oleh fasilitator untuk mengimbaskan ilmu yang sudah saya dapatkan dari modul 1 dari 1, 1 2, 1 3 dan 1 4. Di modul 1 ini dalam kegiatan program CGP yang saya pelajari yaitu berkaitan dengan siswa. Modul pertama membahas tentang filosofi pendidikan alur belajar dewasa. Kemudian modul yang kedua berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul yang ketiga berkaitan dengan visi guru penggerak, dan yang keempat ini tentang perhiasan budaya positif. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang terhormat, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan bagaimana cara kita menghadapi karena problematika di sekolah. Anak itu memiliki berbagai macam karakter, sehingga kita harus menghadapinya dengan cara yang masing-masing. Adapun materi hari ini yaitu tentang pengembangan budaya positif. Bapak Ibu Guru, ada beberapa teori tentang budaya positif, yaitu yang pertama tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini bagaimana cara kita menghadapi anak ketika anak itu melakukan sebuah tindakan atau sikap mereka itu dipengaruhi oleh pertimbangan. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Dia dosen dalam bukunya yang berjudul Penting Disiplin menyatakan seseorang anak itu melakukan sebuah tindakan dipertimbangkan dengan 3 motivasi. Yang pertama, anak-anak melakukan sebuah perilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama juga sering ketika melakukan sebuah kedisiplinan itu ada perasaan karena jangan sampai saya itu. Anak juga sama. Banyak anak-anak di sekolah kita yang melakukan sebuah perilaku disiplin itu bukan berasal dari diri, bukan berasal dari intrinsik, tapi berasal dari luar. Karena mereka menghindari hukuman, takut dihukum, takut diberi sanksi. Ini yang pertama. Ini adalah tahap pertama. Yang kedua, anak-anak berperilaku manusia itu berperilaku motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya dari luar. Berarti saya melakukan sebuah sikap karena saya ingin diberi imbalan. Ini ada di tahap yang tengah-tengah, tahap yang tidak. Kita juga mungkin sering melakukan tindakan karena ada ribet mengejar topik karena nanti akan dapat sertifikat seperti itu. Dan ini memang manusia. Dan yang ketiga,
seseorang melakukan sebuah perilaku, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah ikatan yang paling tinggi. Dalam motivasi ini, nilai yang muncul berasal dari diri mereka sendiri. Ini yang paling bagus. Selanjutnya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan. Dan motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Dorongan seseorang untuk melakukan sebuah perilaku itu berasal dari luar. Ini kebanyakan kita melakukannya karena takut dihukum, takut tidak nyaman, sehingga termotivasi untuk melakukan disiplin meskipun ada tuntutan dari luar. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalannya, ini banyak sekali anak-anak yang hendak melakukan sebuah perilaku itu, nanti saya dapat apa sih? Karena terbiasa diberikan imbalan, diberikan reward penghargaan. Dalam hal ini, manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan penghargaan pujian dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Dorongannya berasal dari luar, supaya dapat penghargaan, supaya dapat reward. Kemudian yang ketiga, mengapa pujian dari orang lain ini penting bagi kualitas? Ada kita menemui anak-anak yang suka dipuji, sehingga dia akan termotivasi terus. Wah, pinter, rajin sekolah, kamu rajin untuk maju ke depan kelas terus tampil, maka dia akan termotivasi seperti itu. Ketika kita beri reward, dia akan semakin termotivasi terus. Tapi ketika tidak kita beri pujian, anak tersebut akan merasa, oh kita maju kita dikasih apa-apa, gak dikasih pujian, gak dikasih. Ini tingkat yang kedua. Motivasi ini juga sama, berasal dari luar, karena ada pujian atau imbalan, reward dari luar. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi apa yang mereka ingin. Ini yang paling bagus. Mudah-mudahan kita juga semua melakukan sebuah tindakan positif itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari luar.
keluar bukan karena menghindari hukuman atau kita mengharapkan ibadah dari melakukan sesuatu karena percaya dengan nilai yang mereka yakini di dalam pikiran akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan. Jadi kesadaran itu dari orang karena disiplin dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, merupakan motivasi yang membuat orang semakin disiplin, dan motivasi ini bersifat internal. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, kita berharap anak sadar disiplin, sadar perilaku yang baik itu mereka sadar dari diri mereka sendiri. Walaupun di sekolah kita ada aturan, ada hukuman, ada kita memberi reward, penghargaan atau ujian, tapi harapannya nanti merubah diri mereka supaya bisa muncul kesadaran dalam diri mereka. Berikutnya, Bapak Ibu, hal yang pertama tadi adalah teori motivasi. Yang kedua, disiplin positif di sekolah adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mungkin banyak yang belum memahami, mudah-mudahan nanti bulan juga yang di GP pasti akan sampai ke materi ini. Bu ini dan Pak Budi juga sama nanti akan memahami materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan. Konsekuensi yang logis akan membantu siswa untuk belajar dan tindakan mereka sendiri. Sedangkan restitusi dapat memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Dari tiga hal ini yang sangat berpihak pada anak, tidak merusak psikologi anak, yaitu restitusi. Tapi yang masih banyak dilakukan di sekolah itu hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Ada tabel Bapak Ibu tentang restitusi school disiplin. Kalau anak sering diberi hukuman, artinya anak tersebut mengalami identitas yang gagal. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Sedangkan di konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Jadi aturan yang ada itu kan ada aturan, ada hukuman, ada sanksi. Maka dia akan belajar mempelajari aturan-aturan supaya tidak terkena sanksi atau hukuman. Karena itu sesuai dengan konsekuensi. Sedangkan restitusi, anak nanti ketika ada masalah, dia harus memecahkan masalahnya sendiri. Jadi anak ditanya, kamu punya masalah apa? Benar enggak yang kamu lakukan? Harusnya bagaimana? Bisa enggak kamu menyelesaikan masalah sendiri? Itu restitusi. Yang kedua, dalam hukuman itu mencoba untuk memukul anak dengan kekuatan negatif, membayar impas kesalahan. Kamu salah, lambat, nyapu, kamu salah, lari-lari melakukan, kamu salah, membersihkan kamar mandi, itu hukuman. Padahal di dalam aturan tidak ada konsekuensi. Kalau terlambat harus nyapu, kalau terlambat harus membersihkan kamar mandi, itu tidak ada. Hukuman itu biasanya muncul setelah sekolah, dan itu membayar impas kesalahan. Untuk konsekuensi itu mencoba memukul anak dengan muatan positif. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan bersama-sama. Kalau ada yang melanggar, nanti akan ada konsekuensi dari kesepakatan bersama. Ini menguatkan, artinya menguatkan anak untuk semakin positif. Sedangkan di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang. Jadi semuanya diberikan ke anak. Anak punya masalah, menyelesaikan masalah, menyadari kesalahan. Seperti itu.
itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dan masih banyak yang lain di bawah. Berikutnya, dalam hal ini maka guru perlu meninjau ulang tindakan penegakan aturan yang dengan kelas sekolah. Yang kedua, selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman, konsekuensi belum berupa disiplin positif atau restitusi. Disiplin merupakan identitas sukses, hukuman merupakan identitas dasar. Kelima, disiplin positif terbagi dua, dalam bentuk konsekuensi dan dalam bentuk restitusi. Ini ada contoh video tentang saya restitusi kasus Nurul tidak membawa baju olahraga dan dipisahkan dari kelas. Ya, itu contoh satu video tentang misalkan restitusi. Jadi ketika ada salah itu bukan dicari kamu salah, tapi kita cari apa benang merah dari salah, penyebabnya apa dan bagaimana solusinya. Anak-anak diberikan kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu salah, validasi salah. Kemudian menanyakan keyakinan harusnya bagaimana. Dan nanti mereka mencari solusinya sendiri. Kemudian ada lagi video yang kedua, ini saling ngecek tentang orang tua.
Itu adalah contoh video restitusi yang saya terapkan anak untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi restitusi itu ada 3 tahapannya tadi, yaitu mengkaji kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan, dan tadi solusi permasalahan. Dan itu berasal dari dalam diri. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nanti ketika ada permasalahan bisa direstitusi, bukan cari salahnya apa, hukumannya apa, tapi biar mereka sadar kesalahannya, nanti mereka mencari sendiri solusi dari permasalahan. Artinya berasal dari dalam diri. Bapak Ibu, saat ini kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita itu sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita memberikan duit, berarti anak itu nggak mampu sebetulnya. Ketika kita kasih duit, baru dia mau. Padahal anak punya potensi dalam diri mereka masing-masing. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alvin. Alvin juga menyampaikan, mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran tersebut. Dari sini saya baru tahu, ternyata ketika kita memberikan reward penghargaan pada anak itu ternyata tidak baik. Khawatirnya apa, anak itu akan pamrih ketika dia punya prestasi, ketika dia berani maju ke depan kelas, tapi kemudian kita kasih reward. Anak berharap nanti suatu saat nanti ketika saya maju juga bisa ada. Ini tadi dorongannya dari luar ekstrinsik. Jadi penghargaan itu juga bisa merupakan sebuah hukuman untuk menganggap anak itu nggak mampu. Ketika dikasih duit baru mereka mau. Padahal sebetulnya anak tanpa dikasih reward, tanpa dikasih penghargaan, mereka itu punya potensi. Dan itu yang perlu kita ketahui. Yang ketiga, Ibu Guru tentang disiplin positif, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, dan kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar. Anak-anak manusia punya kebutuhan dasar. Nah, William biasa mengatakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita juga sama. Sekolah mengajar, ketika mengajar tadi kita mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak berangkat ke sekolah mencari ilmu karena mereka juga memiliki kebutuhan dasar. Ketika ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka anak-anak dan kita juga sebagai manusia pasti akan mengalami atau melakukan kesalahan. Ketika semua kebutuhan dasar terpenuhi, kalau sudah terpenuhi, maka seorang anak murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Ini pentingnya kita bisa memenuhi kebutuhan dasar saya. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka anak atau murid mengalami emosi
posisi negatif, kecewa, bosan, sedih, melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebajikan dan kebaikan. Makanya kalau ada anak yang nakal perlu ditelusuri dulu. Kenapa? Bagaimana rumah tangga di keluarga, bagaimana ekonominya, apa perhatiannya dapat dari orang tua atau tidak? Karena itu merupakan kebutuhan dasar anak. Kita tidak bisa menyalahkan anak yang nakal, kemudian kamu nakal. Tapi kita tarik dulu, apa sih penyebabnya? Bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, bagaimana ekonominya dan lain sebagainya. Karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Perilaku buruk anak itu karena respon dari tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar dari anak. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasarnya? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, hidup, ekonomi itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau tidak terpenuhi, maka anak akan melakukan hal yang berbeda. Termasuk ketika datang ke sekolah, mereka tidak akan konsentrasi. Kalau makan, minum, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima ini perilaku dari orang tuanya. Orang tuanya memperlakukan anak seperti apa? Kadang ada orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain, anak orang lain. Berarti di situ kebutuhan dasar untuk merasa diterima tidak terpenuhi, sehingga anak akan merasa bahwa saya itu selalu disalahkan, dikecilkan. Termasuk kita, ketika kita membandingkan, kamu gimana sih belajar nggak bisa? Nih contohnya nih, si B pinter, itu sama. Kita membandingkan artinya tidak diterima anak tersebut pada posisi. Maka itu harus dihindari. Anak punya potensi masing-masing dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan untuk merasa dianggap. Misal ada anak yang masih setidaknya ini, perintah dia untuk membaca buku, sehingga dia merasa oh iya saya itu dianggap ya sama Pak Guru. Nah, kalau membawakan tas Bapak, bantu bawakan tas Bapak, oh iya dia merasakan terima. Itu perasaan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Anak juga punya kebebasan untuk apa? Menggali potensi dalam diri mereka. Kita nggak bisa mengatur anak harus jadi ini tidak bisa. Karena anak punya potensi masing-masing. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan ini. Ketika anak datang ke sekolah senang, bahagia, maka dia akan menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Maka kita berusaha bagaimana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan itu. Dan yang kelima, yaitu kebutuhan akan menguasai diri mereka sendiri. Jadi nggak boleh diatur. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mudah-mudahan kita bisa memenuhinya kepada anak atau peserta didik kita. Yang keempat, budaya positif yaitu tentang posisi bapak. Bagaimana sebagai seorang guru itu memposisikan diri. Ada beberapa tahap penghukum, tahap membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah posisi dari Bapak Ibu guru. Dan yang selama ini yang banyak kita lakukan yaitu tahap penghukum, membuat rasa bersalah, bahkan teman. Mungkin belum pemantau dan manajer. Nah, dari 5 tahap ini yang paling ideal yang manajer. Karena di sini kita memanajemen perasaan kita, sikap kita, memanajemen anak juga supaya dia bisa termotivasi
berperilaku, belajar, bersikap, bertutur kata berasal dari diri mereka sendiri. Penghukum di tahap ini, guru sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi ada ancaman. Yang kedua, kamu selalu salah. Yang ketiga, biasanya akan memiliki ciri-ciri suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, tangan menunjuk dan menghati. Ini perlu kita hindari untuk menghadapi anak, apalagi hubungan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kehilangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah, dan kata-kata yang keluar mulut seperti ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali Bapak memberitahu kamu ya? Artinya membuat anak itu jadi merasa bersalah ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Bukan menyandarkan, tapi membuat rasa bersalah karena muncul dari sikap. Ciri-ciri guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, bahasa tubuhnya meramah anak dan ini sering ketika ada anak ribut di dalam kelas, gimana sih kamu? Gak kasihan sama ibu menjelaskan materi itu kelas, tapi kamu mau belajar. Itu adalah seseorang guru yang menempatkan diri sebagai membuat rasa bersalah. Teman, ini yang guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo, bantulah demi Bapak. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi memposisikannya sebagai seorang teman. Ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya bisa membuat anak merasa nyaman. Negatifnya kalau lewat bahayanya anak itu akan sombong rasanya. Jadi menganggap gurunya sebagai teman. Ciri-cirinya yaitu nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada mulut, mata dan senyum ceria, sering bercanda. Itu adalah posisi sebagai teman. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas pelaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pengaruhnya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian ciri-cirinya, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini yang
paling tinggi, yang paling bagus, yaitu sebagai manajer. Pada posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan peraturannya, mendukung murid agar dapat menemukan posisi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu mereka kembali ke posisi pemantau apabila diperlukan. Pada posisi manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya kalimat yang muncul yaitu tadi apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, kembali ke keyakinan kelas. Yang kedua, apa kamu meyakininya? Menurut kamu yang baik itu apa? Itu adalah posisi dari manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol dari beberapa budaya positif. Nah, Bapak Ibu, dari budaya positif ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sekolah kita dan bisa membawa perubahan baik pada peserta didik. Kita hindari yang namanya hukuman. Dulu saya sering memakai anak dengan hukuman, tapi setelah mempelajari materi ini kiranya tidak ada manfaatnya kita marah-marah, tidak ada manfaatnya kita menghukum. Yang ada adalah mereka merasa dendam, kecewa, dendam, dan mereka juga akan tertanam dalam ternyata saya dulu pernah dikatakan, saya dulu pernah dipermalukan di depan teman-teman saya. Yang paling bagus adalah manajer. Kita institusi anak ketika melakukan kesalahan ditanya, benar enggak perilaku, kenapa melakukan itu, seperti apa yang harus kamu lakukan seharusnya, dan apa nanti manfaat ketika kamu melakukan sebuah perbaikan. Itu adalah beberapa materi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, dan mari bersama-sama kita implementasikan ilmu yang sedikit saya dapatkan dan saya ikhlaskan ke Bapak Ibu guru di sekolah kita. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru, dipersilakan. Terima kasih Pak Rani, paparannya sungguh menarik. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan restitusi. Ya, berkaitan dengan restitusi. Di sekolah kita kan banyak yang terlibat ya Pak ya. Di SMP ada guru, wali kelas, kesiswaan, kemudian ada BK juga. Lantas ketika ada anak yang bermasalah, kemudian kita akan merestitusi mereka. Siapakah yang paling berhak melakukan itu, biar tidak tumpang tindih? Ya, terima kasih Bu Erna, pertanyaan yang bagus karena ini juga sering kita temui di sekolah. Nah, restitusi itu berasal dari bawah dulu. Tentu kalau di sekolah kita SMP, kalau di SD mungkin guru kelas kan. Kalau di SMP ketika ada masalah di anak, maka masalah tersebut akan ditangani pertama oleh wali kelas. Wali kelas harus tahu dulu seperti apa kondisi anak tersebut. Ditarik penanggalannya, kamu kenapa misalkan sering tidur di kelas? Ternyata dia sering tidurnya malam-malam. Kenapa tidur malam-malam?
sering bermain HP. Nah, dari wali kelas terlebih dahulu harus memahami kondisinya. Kalau sudah direstitusi oleh wali kelas, ternyata tidak ada perubahan, maka harus bekerja sama dengan guru BK. Nah, biasanya Bu, anak-anak itu ketika melakukan kesalahan ada alasan. Dia malas ikut pelajaran, tapi nggak semua pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran yang dia senangi dan dia malah di pelajaran tertentu. Maka dicari solusinya. Oh ternyata misalkan dia nggak suka pelajaran PKN karena sering ngobrol aja Pak, bikin ngantuk misalnya. Maka harus ada introspeksi dari gurunya. Oh berarti saya harus menghadirkan atau menyajikan pembelajaran yang menarik supaya anak tidak bosan. Jadi anak itu punya alasan. Oh iya benar, kalau Bapak juga ajar dosen atau gurunya ceramah terus lama-lama juga Bapak praktek. Yang kamu inginkan seperti apa? Nah, itu adalah komunikasi pertama antara anak yang direstitusi dengan wali kelasnya terlebih dahulu. Kalau masih terjadi seperti itu, baru ke guru yang lain atau ke BK. Nah, kalau sudah sampai BK direstitusi tapi tetap saja tidak ada perubahan, baru nanti ke kepala sekolah. Artinya kepala sekolah harus bisa memberi solusi ketika ada anak yang mengalami masalah. Artinya wali kelas dan orang tua di bawah harus memahami masalah tersebut. Seperti itu Bu. Dan tentu kalau seperti itu harus semuanya berperan, tidak hanya guru atau wali kelasnya saja. Guru-guru yang lain juga harus berperan dalam institusi tersebut. Tidak boleh wali kelasnya merestitusi, tapi guru yang lain menghukum. Percuma. Atau BK-nya malah menghukum atau wakaseknya siswanya menghukum. Ini yang perlu kita renungkan sekarang, karena masih banyak menghadapi anak-anak dengan cara memberikan hukuman, bukan merestitusi. Dan saya pernah merestitusi anak saya sendiri di rumah. Ini tidak hanya diterapkan di sekolah, di rumah juga bisa. Jadi anak saya, sekarang sama Yahya, itu berantem di rumah neneknya. Saya datang ke sana, ternyata bibir neneknya lebih besar. Dilempar bantal sama kakak. Saya tanya kenapa bantal adik? Adiknya lempar guru. Adik saya tanya kenapa kamu lempar masmu? Ternyata karena rebutan HP, masnya nggak mau ganti. Iya benar. Ketika kamu lempar bantal ke kakakmu, benar karena kakakmu nggak mau berbagi HP. Ketika kakakmu mau balas melempar kamu, benar karena kamu dilempar terlebih dahulu. Harusnya bagaimana? Adiknya menjawab, ya harusnya nggak berantem. Kakaknya ngomong, harusnya adik nggak lempar. Setelah saya restitusi, apa yang harus saya lakukan? Minta maaf. Oh, mereka menyadari betul. Saya melakukannya di rumah dan itu berhasil. Jangan anak saya itu minta maafkan kalau berapa. Tapi ketika saya sadarkan mereka asal kesalahan dia dan apa yang harus kamu lakukan, sadarkan. Ya harusnya minta maaf ya. Terus harusnya ke depan bagaimana? Gak berantem. Mereka sadar seperti itu. Nah masalahnya barangkali nanti ada anak yang direstitusi sebanyak beberapa, tapi tidak ada perubahan. Itu masalah. Maka harus mencari solusi. Mungkin nanti ada di sekolah atau kesepakatan sekolah dan ada batas. Dan tentu ini nanti menjadi tanggung jawab bersama untuk mencari solusi. Seperti itu.
Ada lagi yang kalau sih mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya bagus sekali. Ini hal yang sebenarnya harus diketahui oleh semua guru ya, karena bagaimanapun tindakan-tindakan itu mungkin semuanya juga pernah melakukan. Ada yang menghukum, ada yang berteman, itu semuanya sudah telah melakukan. Hanya perlu semacam kebersamaan atau saling pengertian antara satu sama lain supaya terjadi semacam tadi, supaya tidak ada yang ini menghukum, yang ini diskriminasi. Itu kan jadi anak jadi bingung apa yang harus dia. Itu penting dari kita semua di sini dulu, tidak hanya guru seperti itu juga harus berusaha melaksanakan seperti itu kira-kira. Jadi ketika ada kesalahan itu tidak langsung dibenahi, tapi ditanya dulu kenapa ya, tadi ambil lagi dari bawah lagi, itu perlu gitu. Kalau nggak bayar, kenapa mau bayar dia? Saya begitu seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar mau jalan, seperti itu. Apa anak ada yang merasa trauma juga. Aku kalau ada ibu ini, itu penting. Jadi jangan sampai hal itu terjadi dan anak malah akhirnya malas ke sekolah. Iya. Terus yang berikutnya, menurut saya memang apa ya? Kalau peran masing-masing, ada yang melaksanakan sebagai penghukum itu perlu, tetapi harus bersinergi ya. Kenapa perlu? Kalau kita pakainya teori itu saja terakhir saja, ya buktinya ada anak yang mengulang lagi salah. Itu kan berarti ada guru yang tugasnya sebagai penghukum gitu, pasti ada yang keras gitu, yang ngomong apa, tapi nanti kita yang dilanjutkan sampai kemudian hari yang ujung ini ada sedikit laporan ke penghukum. Ini dia sudah gitu. Terima kasih Pak Sigit. Memang betul Pak Sigit. Ketika presentation itu enggak ada anak, tapi juga teman juga. Ketika ada teman kesalahan, ya kita tanya dulu kenapa. Dan tadi harus menyamakan persepsi. Semua guru harus menyamakan persepsi, harus satu langkah sejalan sama, jangan sampai nanti berbeda perlakuan terhadap pelanggar yang sama. Satu komando itu pentingnya. Dan beberapa minggu yang lalu Pak Sigit, Ibu RT sama Bu Dini pernah membuat kegiatan kelas itu sangat bermanfaat supaya mereka itu sadar peraturannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Nah, nanti ketika ada permasalahan, kembalikan lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Oh iya, keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, mereka, oh berarti saya harusnya seperti ini. Mudah-mudahan sekolah kita Tidak hanya keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Jadi ketika ada masalah di anak, keyakinan sekolahnya seperti apa? Oh iya, keyakinan seperti ini. Maka kamu harus kembali ke keyakinan itu. Dan keyakinan harapannya muncul dari diri siswa, sehingga nanti kesadarannya juga muncul dalam diri siswa juga. Mudah-mudahan lebih bermanfaat.
Mungkin itu saja. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Pagi Nurul, Pagi Pak, kenapa Nurul dipanggil ke ruangan ini? karena hari ini saya tidak membawa baju olahraga. Hari ini Bapak lihat Nurul tidak bergabung dengan teman-teman waktu pelajaran Pencas. Kenapa? Iya Pak, karena baju olahraga saya tertinggal di rumah. Kenapa kok sampai bisa tertinggal kaosnya? Karena semalam tidurnya terlalu larut Pak, sehingga pas pagi jadinya kesiangan. Ya, memang betul. Kalau pagi itu semua anak pengen segera sampai di sekolah. Bapak juga sama. Tiap pagi jangan sampai terlambat kalau berangkat ke sekolah. Tapi karena Nurul tadi buru-buru sampai akhirnya bajunya tertinggal di rumah. Apa yang kamu lakukan ketika tidak boleh ikut pelajaran Pencas tadi? Nurul bilang ke guru mata pelajarannya bahwa Nurul tidak membawa baju olahraganya. Tetapi karena Nurul tidak memakai baju olahraga, tidak dibolehkan untuk ikut barisan. Kira-kira tindakan Nurul tadi sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Pak, Kenapa tidak? karena di sini kan sekolahnya disiplin ya Pak. Jadi karena pelajaran olahraga, jadi harus memakai baju olahraga. Pengen nggak menjadi orang yang lebih disiplin lagi? Pengen Pak. Apa kira-kira yang kamu rasakan andai kamu nanti jadi orang yang lebih disiplin lagi? Akan bisa mengatur waktu lebih baik lagi supaya bisa menjalankan setiap hari lebih teratur dan tepat waktu. Baik, kita cari solusinya bersama-sama. Nina, kemana aja? Nggak kemana-mana Pak. Tadi kenapa? Bapak dengar kamu punya masalah. Saya itu ngatain orang tua teman saya Pak. Tapi awalnya tuh dia dulu yang ngatain saya Pak. Sama siapa? Nurul. Sama Nurul. Apa yang Nurul lakukan? Dia ngatain nama orang tua saya Pak. Tapi saya balas lagi dong Pak. Tapi dia malah tambah marah. Bapak juga misalkan orang tua Bapak diejek, diolok-olok namanya, itu Bapak juga tidak terima. Apa yang kamu rasakan ketika kamu marah-marah tadi? Ya mungkin saya lega sih Pak karena udah nyampain amarah saya. Tapi saya juga mungkin agak merasa bersalah sama Nurul karena ya saya juga ngatain nama orang tua dia kan Pak. Tapi ya gitu Pak. Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain itu penting buat kamu? Saya yakin Pak, pasti menghargai orang itu buat kita lebih nyaman lagi buat kehidupan selanjutnya. Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan saat kita marah. Kira-kira apa keyakinannya? Ya seharusnya saya harus lebih bersabar lagi Pak untuk menangani permasalahan ini. Terus juga saya harus bisa berpikir lebih dingin. Maksudnya kita harus berpikir dulu sebelum saya akan melakukan tindakan yang selanjutnya. Keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu? Sebenarnya juga nggak mau Pak punya konflik sama Nurul. Tapi entah
kenapa rasanya kayak kalau misal ada orang yang ngatain nama orang tua saya itu jadi saya lebih sensitif Pak. Jadi makanya itu saya ngatain balik nama orang tuanya Nurul. Kira-kira kamu mau tidak menyelesaikan permasalahan ini? Saya bersedia Pak. Menjalin komunikasi dengan Nurul? Iya Pak. Kalau kamu ingin memperbaiki masalah ini, kamu pengen menjadi orang yang seperti apa? Mungkin saya ingin menjadi orang yang lebih sabar lagi Pak. Saya juga bakal berpikir dulu sebelum melakukan tindakan yang selanjutnya. Menurut kamu, apa yang kamu rasakan jika kamu bisa menjadi seseorang yang seperti kamu inginkan tadi? Ya, mungkin saya akan banget pada diri saya sendiri Pak. Terus juga ya saya pokoknya bakal nyaman, bakal baik deh pokoknya Pak sama kehidupan selanjutnya. Begitu, mari kita cari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Iya Pak.